Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggara Kusuma dari 11 TKJ 1 akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menjelaskan setiap keuntungan dan kerugian VoIP atau Voice over Internet Protocol. Yang pertama ada pengertian VoIP. VoIP adalah teknologi yang mengirim suara melalui jaringan internet, mengubah suara analog menjadi data digital. Data dikirim dalam bentuk paket melalui jaringan IP, digunakan pada telepon IP, softphone, dan aplikasi komunikasi modern. Cara kerja VoIP, yang pertama, suara ditangkap oleh mikrofon. Yang kedua, dikonversi menjadi data digital menggunakan kodek G.711, G.729. Yang ketiga, data dikemas menjadi paket menggunakan protokol RTP. Yang keempat, panggilan diatur menggunakan SIP. Yang kelima, paket dikirim ke tujuan dan diubah kembali menjadi suara. Yang ketiga, ada komponen utama VoIP. Kodek mengubah suara menjadi data. SIP server atau IP PBX mengatur panggilan. RTP mengirim data suara. Jaringan LAN, WAN atau internet, router, switch, dan perangkat jaringan. Lalu ada perangkat VoIP, IP phone, telepon khusus untuk VoIP, softphone, aplikasi seperti Zoiper, Xlite, dan Line Phone. Lalu ada VoIP gateway, menjambungkan telepon analog ke IP, ATA, analog telepon adapter, menghubungkan telepon rumah ke VoIP. Lalu ada server IP PBX seperti Asterix, FreePBX, dan 3GX. Lalu ada protokol VoIP. SIP mengatur proses panggilan seperti call setup, ringing, dan disconnect. Lalu RTP mengirim suara secara real time. RTCP mengatur kualitas layanan. H.323 standar lama untuk telepon internet. Lalu MGCP mengatur perangkat VoIP berbasis gateway. Ada kelebihan VoIP. Yang pertama, biaya panggilan lebih murah, terutama internasional. Lalu mendukung video call, conference, voicemail, dan recording. Lalu bisa digunakan di komputer, HP, dan iPhone. Dapat dipasang dengan jaringan yang sudah ada, lalu skalabilitas tinggi, cocok untuk kantor kecil hingga perusahaan besar. Kekurangan VoIP yaitu butuh internet stabil agar suara tidak patah-patah, rentan terhadap hacking atau penyadapan jika tidak diamankan, lalu delay dan jitter bisa terjadi jika jaringan sibuk. Tidak berfungsi saat listrik padam jika tidak ada UPS, lalu menggunakan bandwidth jaringan. Keamanan VoIP. Yang pertama, menggunakan enkripsi SRTP dan TLS. Lalu menggunakan firewall dan VPN, lalu pengamanan password pada SIP server, lalu memblokir port yang tidak perlu, dan memantau trafik panggilan untuk mencegah penyalahgunaan. Contoh penggunaan VoIP. Yang pertama ada call center perusahaan. Yang kedua komunikasi kantor jarak jauh atau remote office. Yang ketiga ada aplikasi chat dan komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Discord. Yang keempat meeting online, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan telepon rumah berbasis IP. Jadi kesimpulan VoIP itu, VoIP adalah teknologi yang memungkinkan kita melakukan panggilan suara melalui internet. Teknologi ini lebih murah dan fleksibel digunakan, tapi membutuhkan koneksi internet yang stabil agar suara tetap jelas. VoIP sangat membantu untuk komunikasi modern, terutama jika digunakan dengan jaringan yang baik. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.